menjelajahi Monumen Nasional. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan isi dari dalam Monumen Nasional. Tonton sampai habis ya. Apakah kalian tahu apa itu Monas? Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas merupakan sebuah monumen yang dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Monas mempunyai tinggi 132 meter dan berada di Lapangan Merdeka Jakarta Pusat. Sejarah pembangunan Monas berawal ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Presiden Soekarno punya cita-cita ingin membangun sebuah monumen nasional agar bangsa Indonesia bisa selalu ingat jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional, dan setahun kemudian, Komite Nasional mengadakan sayembara mendesain Monas. Dari 51 karya yang dikumpulkan, hanya karya Frederick Silaban yang lolos, di mana karya tersebut sesuai dengan kriteria panitia yang melambangkan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, Frederick diminta untuk menemui Presiden Soekarno. Desain Monas yang sudah dirancang ternyata kurang cocok bagi Presiden Soekarno. Lalu, Presiden Soekarno menawarkan desain lain kepada Frederick. Apakah kamu bisa merubah desain Monas agar lebih mirip dengan penduduk Lingga dan Yoni? Bisa, Pak. Akhirnya, Frederick Silaban merubah desain Monas yang sebelumnya agar terlihat seperti Lingga dan Yoni. Penggunaan konsep Lingga dan Yoni ini dipakai karena keduanya sudah melambangkan kesuburan yang melekat di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian, Frederick Silaban menyusun kembali rancangan Monas sesuai dengan permintaan Presiden Soekarno. Tapi, ketika rancangan tersebut diajukan, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara. Pak Frederick, ini biayanya besar sekali. Bagaimana jika ukuran Monas diperkecil? Saya usahakan lebih baik menunda pembangunannya sampai dana tersedia, Pak. Jika ukurannya kecil, nanti tidak bagus hasilnya. Baiklah. Akhirnya, setelah menunggu lebih dari 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas resmi dibangun di atas lahan seluas 80 hektar dengan diarsiteki oleh Frederick Silaban dan Raden Mas Sudarsono. Setelah memakan waktu selama beberapa tahun, akhirnya pembangunan Monas sudah selesai. Dan pada tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Dan saya akan menceritakan perjalanan kami pergi ke Monas. Jadi kami jalan ke Monas via GrabCar. Setelah sampai ke Monas, kami berjalan ke halte bus dalam Monas, yakni bernama Shuttle Bus. Setelah kami turun di halte berikutnya, kami diarahkan ke sebuah terowongan panjang menuju ke pelataran bawah Monas. Setelah keluar dari terowongan, kami berjalan menuju Monas. Kami diperlihatkan patung-patung arca yang sangat menarik. Setelah kami masuk ke dalam Monas, kami diperlihatkan sejarah negara Indonesia sebelum masa prasejarah hingga Indonesia merdeka.
Lalu kami menaiki tangga menuju pelataran Monas dan masuk ke dalam Badan Tugu Monas. Di dalam kami diperlihatkan teks proklamasi serta buku-buku bersejarah Indonesia. Masuk ke dalam lagi, ada burung Garuda dengan perisai yang biasa kita sebut Pancasila. Dan di salah satu sisinya terdapat teks proklamasi.